Itulah istimewanya saraf dibanding organ lain, terutama otak. Jadi kalau di bagian lain itu bisa kita sebut beregenerasi atau memperbaiki diri, maka kalau untuk yang saraf, kemampuan ini bisa dibilang tidak ada. Tetapi jumlah saraf itu kan banyak. Nah, perbaikan lebih seperti bagaimana fungsi yang rusak itu diambil alih oleh tetangga atau sel saraf lainnya yang tidak mengalami kerusakan. Jangan lupa klik like, subscribe, and share agar kami dapat menjadi partner terbaik bagi masalah kesehatan Anda dan keluarga. Sakit itu kan sebetulnya ada suatu proses di mana di tubuh manusia itu ada suatu reseptor yang disebut sebagai nosiseptif. Reseptor itulah yang menerima suatu rangsang dengan ambang tertentu yang kita kenali sebagai nyeri. Respon itu kemudian dilanjutkan ke sistem saraf yang disebut sebagai sumsum tulang belakang itu, kemudian diteruskan ke otak. Dari situlah terdapat persepsi nyeri dan kemudian badan memberikan suatu respon terhadap nyeri itu. Respon nyeri itu bisa bermacam-macam karena nyeri itu sebetulnya adalah suatu alarm dari badan kita bahwa ada suatu bahaya. Sehingga respon dari badan adalah berusaha untuk menghindari bahaya tersebut. Prinsipnya adalah itu. Ini yang disebut sebagai trauma. Tentunya trauma itu tergantung levelnya. Pada trauma yang berat, misalnya cedera kepala hebat, pasca itu pasien sering merasa kebas yang cukup lama berlangsungnya. Atau kita bisa juga melihat sebagai luka operasi. Luka operasi pada derajat tertentu, ya dengan kedalaman tertentu, itu juga terdapat suatu kebas. Jadi memang bergantung pada derajatnya. Seberapa jauh yang trauma itu mempengaruhi saraf. Itulah istimewanya saraf dibanding organ lain, terutama otak. Jadi kalau di bagian lain itu bisa kita sebut beregenerasi atau memperbaiki diri, maka kalau untuk yang saraf, kemampuan ini bisa dibilang tidak ada. Tetapi jumlah saraf itu kan banyak. Nah, perbaikan lebih seperti bagaimana fungsi yang rusak itu diambil alih oleh tetangga atau sel saraf lainnya yang tidak mengalami kerusakan. Jadi bisa dengan berbagai modalitas. Pertama tentu saja rasa sakit itu diatasi dengan obat-obatan. Ini yang paling sering dari over the counter drug ataupun obat-obat khusus yang dari resep dokter. Bisa juga dengan manipulasi nyeri. Misalnya contoh lagi pada sakit tulang belakang atau sakit leher, ada yang namanya prosedur radiointervensi, di mana sebetulnya proses terjepitnya tuh masih ada. Kan paling sering kalau tulang belakang itu kan saraf terjepit. Tetapi yang dimodulasi adalah ambang rangsang ataupun si nilai batas si nyerinya tadinya begini. Jadi pada saat stimulasi ini ke segini. Ini kan tercapai. Pada modulasi nyeri ambang batas itu yang dinaikkan. Tetapi yang perlu diingat pada orang yang sudah mengalami nyeri sudah lama, prosesnya itu bukan hanya di daerah reseptor saja, tapi sudah terjadi suatu perubahan di fase pusatnya atau di kepalanya, sehingga persepsi dia ataupun pemahamannya terhadap nyeri dan adaptasinya semua sudah berbeda, dan itu tidak boleh disepelekan karena nyeri itu sekali lagi adalah suatu hal yang subjektif. Jadi antara dokter dan pasien harus menciptakan suatu istilahnya kerjasama yang baik untuk bersama-sama mengatasi, dan apalagi kalau sifatnya sudah lama perlu dipahami bahwa karena sudah berlangsung lama otomatis rasa kepuasan ataupun terbebas dari nyeri yang diharapkan pasien tidak bisa terjadi dengan cepat. Sekian pembahasan saya mengenai nyeri. Saya Dr. Nuya, dokter bedah saraf. Sampai jumpa pada konten berikutnya.
Itulah istimewanya saraf dibanding organ lain, terutama otak. Jadi kalau di bagian lain itu bisa kita sebut beregenerasi atau memperbaiki diri, maka kalau untuk yang saraf, kemampuan ini bisa dibilang tidak ada. Tetapi jumlah saraf itu kan banyak. Nah, perbaikan lebih seperti bagaimana fungsi yang rusak itu diambil alih oleh tetangga atau sel saraf lainnya yang tidak mengalami kerusakan.